Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual Ba'da Zuhur. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tarikh tasyri, ya, saum Ramadan, dan juga 4 target pembinaan jiwa di bulan Ramadan yang menjadi kurikulum, ya, yang menjadi kurikulum atas diperintahkannya ibadah di bulan Ramadan. Nanti dibahas apa yang Allah harapkan dari seorang mukmin yang beribadah di bulan Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemarin sudah disampaikan sekilas, ya, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah sampai wafat di Madinah tahun 10 Hijrah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai saum Ramadan atas dasar perintah Allah itu dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Dan ternyata ayat itu turun di Madinah tahun kedua, ya. Artinya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu 2 tahun setelahnya, ya. Memang tidak persis 2 tahun bulat, ya, itu sekitar 17 bulan. 17 bulan Nabi berada di Madinah, turun perintah-perintah yang banyak sekali, ya. Di antaranya adalah perintah tentang saum Ramadan. Perintah-perintah yang lain pun banyak, karena itu kita membahas kemarin di 2 pertemuan yang lalu bahkan, ya, dari mulai kejadian-kejadian penting yang terjadi di tahun kedua di Madinah, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memindahkan kiblat umat Islam yang asalnya menghadap ke Yerusalem menjadi ke Mekah. Kemudian nanti ada juga perintah zakat fitrah, ya, di tahun kedua ini. Lalu ada syariat izin perang, ya, supaya mampu melawan orang-orang musyrik yang mendolimi umat Islam, ya. Selama mereka di Mekah, selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di Mekah, itu tidak ada perintah untuk melawan, ya. Tetapi ketika sudah hijrah di Madinah, di tahun kedua ini juga ada perintah untuk melawan. Boleh, ya, dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Tidak serta-merta menyerang, ya, satu kaum atau menyerang satu kelompok, tidak, ya. Tetapi yang diserang itu adalah kelompok yang memang berusaha untuk membinasakan umat Islam. Itu pun dengan adab yang luar biasa harus dijaga, ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu dalam peperangan itu. Juga peperangan harus dihentikan ketika musuh sudah dalam kondisi tertentu, ya. Tidak ada pembantaian, tidak boleh juga ada mutilasi, ya. Tidak boleh juga ada mutilasi. Bahkan ketika musuh menyerah, meskipun pedang seorang Islam, seorang Muslim sudah ada di leher mereka, lalu musuh mengatakan saya menyerah, ya, itu tidak boleh dibunuh. Kata Nabi, haram dibunuh, ya. Jadi banyak sekali aturan-aturan perang yang harus dijaga oleh para sahabat, dan itu dimulai dari tahun kedua Hijriah juga sama, ya. Jadi perang Islam itu perang defensif, ya, bukan perang ofensif. Perang defensif. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di tahun kedua ini dimulailah saum Ramadan. Sejarah pensyariatannya sudah dibahas sampai mana kemarin, ya? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba naik mimbar, ya, di tanggal 28 Sya'ban tahun kedua di Madinah, ya, ba'da asar. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bulan Ramadan kini menjadi bulan yang agung, penuh berkah, penuh ampunan. Padahal
selama di periode Mekah 13 tahun dan ditambah periode Madinah tahun pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertemu bulan Ramadan, ya. Kalau dihitung sebanyak 14 kali. Tapi tidak pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ramadan bulan agung, bulan penuh berkah, penuh ampunan, ya. Tidak pernah. Baru di tahun kedua di Madinah, Ramadan menjadi bulan yang disebut sebagai bulan penuh berkah, penuh ampunan, bulan mulia, gitu ya. Nah, kata para ulama, karena di sana ada turun ya surah Al-Baqarah 183 ayat perintah saum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang turun ya, bentar. Ayat yang turun tentang perintah saum Ramadan yaitu surah Al-Baqarah 183. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya tentang saum apa yang diwajibkan sebelum Ramadan. Jadi tidak usah diulang ya. Bapak dan Ibu yang melewatkan pembahasan tentang saum-saum wajib sebelum Ramadan itu bisa merujuk pada video sebelumnya. Nah, hari ini kita berfokus pada Al-Baqarah 183 ya, yaitu kepada perintah siam ya. Kenapa ada lafadz saum, ada juga lafadz siam. Nanti di dalam hadis ada lafadz soma begitu. Nah, sebelum itu ini saya ingin membuktikan bahwa ternyata saum Ramadan pun adalah saum yang sudah pernah disyariatkan kepada umat terdahulu. Jadi sebetulnya di tubuh umat Islam, ya umat Nabi Muhammad SAW, kemarin dijelaskan saum yang pertama diwajibkan itu ada Ayyamul Bid, ada saum Asyura, ya itu pertama kali wajib. Begitu Ramadan turun, maka Ramadan menjadi wajib, Ayyamul Bid dan Asyura menjadi sunnah, ya. Saum tiap bulan 3 hari, Ayyamul Bid, dan saum Asyura tanggal 10 Muharram. Itu menjadi sunnah. Nah, sedangkan saum Ramadan yang sekarang menjadi wajib ya sampai hari kiamat, ternyata juga bukan saum yang baru pertama kali disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kemarin dibandingkan saum Ayyamul Bid misalkan, itu sebulan 3 hari sudah dilaksanakan dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Artinya umat-umat terdahulu pun saum. Dan saumnya itu tidak dilaksanakan dari subuh seperti saum Ramadan, tetapi dari malam ya, dari Isya sampai besoknya maghrib. Nah, kita sudah bahas itu kemarin. Nah, ketika Ramadan turun, Ramadan membuat semua saum yang pernah diwajibkan itu menjadi sunnah. Lalu Ramadan datang dengan aturan baru, yaitu saumnya dilaksanakan dari waktu subuh ya sampai maghrib. Artinya ketika Bapak dan Ibu membandingkan jumlah hari dalam setahun, ya berapa hari yang dihabiskan untuk melaksanakan ibadah saum wajib antara umat sekarang dengan umat terdahulu, maka kita memiliki defisit angka. Ramadan hanya disyariatkan 30 hari itu paling banyak. Kadang-kadang 29 kan begitu. Ya. Jadi setahun itu saum yang wajib hanya 30 hari. Sedangkan sebelum adanya Ramadan, saum yang wajib Ayyamul Bid 3 hari tiap bulan. Kalau setiap bulan itu 3 hari dan 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti 3 ya kali 12 ya sama dengan 36 hari. Begitu ya. 36 hari jumlah saum umat terdahulu dalam 1 tahun. Lalu durasi waktu dalam 1 hari. Kita mulai dari subuh sampai maghrib. Kurang lebih hanya ya berapa jam? 13-14 jam ya. Hanya 13 atau 14 jam saja. Tetapi umat terdahulu melaksanakannya dari malam hari, dari setelah Isya. Dari Isya sampai maghrib itu hampir seharian. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi dalam
jumlah hari dalam setahun kita kalah defisit 6 angka, 6 hari. Durasi dalam satu hari kita pun kalah karena lebih pendek, lebih sedikit. Apakah saum yang berkurang secara kuantitatif ya, secara kuantitatif ini bisa menghasilkan dampak yang berbeda kepada jiwa manusia? Bagaimana cara untuk mensiasatinya supaya kualitas saum kita yang lebih sedikit jumlah harinya dan lebih singkat durasi pelaksanaannya dalam sehari itu bisa menyaingi kualitas saum umat-umat terdahulu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, nanti lebih jelas lagi ada dijelaskan ya. Dibahas apa yang menjadi kuncinya itu. Nanti Bapak dan Ibu harus simak ya. Nanti insya Allah saya akan jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini bukti bahwa Ramadan bukan saum yang baru bagi umat Allah, bagi hamba Allah ya. Ramadan menjadi baru bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagi Allah sendiri, Allah tidak pertama kali mensyariatkan saum sebulan penuh di bulan 9 kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah juga pernah memerintahkan saum sebulan penuh di bulan ke-9 kepada Bani Israel, kepada bangsa Yahudi, ya, yaitu terjadi di zaman Nabi Yeremia. Nabi Yeremia alaihissalam pernah menerima perintah Tuhan untuk mengkuduskan bulan 9 dengan melaksanakan saum. Tetapi sampai hari ini ya, atau mungkin sampai di zaman Rasulullah juga itu tidak ada ya saum bulan 9 yang dilaksanakan secara penuh seperti itu, tidak ada ya. Artinya mereka tidak melestarikan ajaran itu. Mungkin bisa penyebabnya beberapa hal. Yang pertama, syariat untuk umat terdahulu itu suka diganti oleh nabi-nabi yang datang setelahnya. Bisa jadi setelah Yeremia datang alaihissalam, nabi yang lain tidak mewajibkan ya. Kalau kita mau husnuzon begitu, berarti dimansuh ya, diganti dengan saum yang lain. Tetapi kalau berburuk sangka kepada Bani Israel, maka memang mereka tidak mengindahkan perintah ini. Mereka tidak melestarikan dan tidak melaksanakannya. Generasi-generasi selanjutnya itu meninggalkan. Nah, ini juga harus ada penelitian ya. Tentu saja kita harus merujuk pada penjelasan-penjelasan para pakar agama Judaisme ya. Misalkan kalau yang paling memiliki otoritas dalam penafsiran kitab-kitab Yahudi adalah rabi-rabi Yahudi. Jadi kalau bisa kita harus merujuk pada pendapat Rabi Yahudi. Kenapa? Di surah Yeremia perintah saum di bulan 9, tetapi sekarang tidak diindahkan begitu ya. Tidak ada lagi praktek saum bulan 9. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayatnya ada di Sefer Yeremiyahu atau surah Yeremia pasal 36 ayat 9. Ya, ayat ini berbunyi Veyahi Beshana Hachamisit. Adapun pada tahun kelima, Lehoyakim ben Yosiyahu Melech Yehuda. Bagi pemerintahan Raja Yoyakim bin Yosiah. Ya, Yoyakim bin Yosiah, Yoyakim putranya Yosiah. Siapa dia? Melech Yehuda, Raja Yahudi. Jadi Yahudi pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Yoyakim, putra Yosiah. Ya. Ketika Yoyakim memimpin sebagai raja, maka di tahun kelima pemerintahannya begitu, ternyata ada seruan dari Tuhan kepada Nabi Yeremia. Apa seruannya? Ini saya cetak merah ya. Itu dibaca dari kanan biasa ya. Yang cetak merah itu Bekodesh, kuduskanlah kata Syi'i bulan 9. Tuh ya. Kuduskanlah bulan 9. Koma, lalu Qur'u, serulah mereka som. Som. Ini 3 huruf ya, som.
Bapak bisa lihat, Bapak dan Ibu bisa lihat, ada sadi, ada vav, ada mem. Ini ya, ini saya tunjuk. Ini ada sadi, ada vav, ada mem, mem mati. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ini sod, waw, mim begitu. Soum, ya. Soum. Jadi perintah untuk menyeru masyarakat Bani Israel di Yerusalem melaksanakan som pada bulan 9. Ya. Jadi kalau ada bulan 9, Bekodes, kuduskanlah, kata Syi'i bulan 9 itu, Qur'u, serulah mereka som untuk melaksanakan saum. Ya. Lifnai Adonai kol ha'am be Yerusalem, bagi segenap bangsa atau segenap masyarakat rakyat di kota suci Yerusalem, ya. Begitu kira-kira isi dari surah ya Yeremiyahu pasal 36 ayat 9. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ya. Lalu kita lihat kepada perbedaan bahasa, ya. Ketika Ramadan yang tadi diwajibkan kepada umat Islam melalui surah Al-Baqarah 183, itu adalah bukan saum yang baru, ya, tetapi saum yang pernah ada. Nah, maka di Sefer Yeremiyahu tadi menggunakan lafaz som, ya. Som, sod, wau, mem, begitu ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an perintah saum bulan 9 sama, Ramadan, ya. Tetapi bagi Yahudi bulan 9 itu bukan bulan Ramadan namanya, ada nama lain. Karena Yahudi tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, tetapi menggunakan kalender Nisan, ya. Kalender Nisan itu kalender bulan Yahudi. Nah, makanya ada mobil mereknya Nissan, begitu ya. Nissan itu menunjukkan mungkin pemiliknya siapa, tapi bukan berarti tidak boleh membeli mobil Nissan, ya, silahkan saja karena muamalah. Nah, jadi saum bulan 9, ya. Di dalam kitab Yahudi perintahnya pakai soma, ya, kalau dalam bahasa Arab, atau saum. Tetapi di dalam Al-Qur'an, Bapak dan Ibu bisa membaca di surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya. Pakai kata syiyam. Nah, apa bedanya? Coba ini dilihat. Saum atau syiyam, keduanya sama-sama terbentuk dari lafaz soma. Jadi akar katanya adalah soma. Sod alif mim, soma. Soma yasumu, ya. Ini sod alif mim. Yang di tengah itu huruf alif, itu huruf berpenyakit. Suka disebut huruf ilat. Huruf ilat itu huruf yang ada penyakit. Kenapa dia disebut huruf penyakit? Karena suka berubah-ubah. Kadang dia jadi alif, kadang jadi wau, kadang jadi iya, begitu ya. 3 huruf, ya. Huruf ilat itu ada 3, alif, wau, iya, awi, begitu. Biasanya santri di pesantren kurang suka kalau satu lafaz ada huruf ilatnya, karena perubahan bentuknya suka membingungkan. Nah, soma ini ketika menjadi kata kerja fi'il mudhari atau present tense, ya, menjadi yasumu. Alif jadi wau. Saum, pada lafaz saum itu alifnya jadi wau. Jadi wau juga di sini, ya. Lalu pada lafaz siam, nah ini jadi iya, begitu ya. Selalu begitu huruf ilat itu. Contoh lain misalkan yang huruf ilatnya di akhir, ya. Nabaun. Nah, nabaun artinya berita dari langit. Makanya ada surah An-Naba, ya, An-Naba. Nabaun yang menerima berita itu nabiyun. Nah,
hamzahnya berubah jadi iya. Nabiyun, gitu ya. Nanti ketika nabiyun mengumandangkan atau mendakwahkan nabaun, nabi mengumandangkan atau mendakwahkan wahyu. Maka ucapan nabi itu sering disebut nubuwatun. Nubuwatun, nubuwat. Nah, di sini hamzahnya berubah menjadi waw. Nabaun, nabiyun, nubuwah, ya. Nubuwatun. Itu contoh lain. Atau koma. Nah, ini huruf ilatnya juga di tengah. Koma. Jadi kaumun. Nah, jadi kiamun sama ya. Koma berdiri, kaumun jadi satu kaum ya. Jadi satu tatanan masyarakat yang didirikan. Ya, berdiri juga. Kiamun artinya mendirikan. Kiamus sholat ya. Mendirikan sholat. Qiyamul lail, berdiri sholat di malam hari. Dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Soma, yasumu, ya. Saumun, siamun. Nah, ya. Saum dan siam. Nah, itu perubahan katanya, derivasi. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya sorof ya, atau tasrif, perubahan. Wazannya ini wazan koma ya, soma sama. Nah, makna asalnya secara makna leksikal, arti kamus, soma itu artinya al-imsak. Al-imsak itu menahan dari sesuatu. Ya, itu arti asalnya. Makanya Bapak Ibu suka dengar ada waktu imsak begitu ya. Waktu imsak adalah waktu sudah mulai ditahan ya. Meskipun belum masuk waktu saum. Misalkan 10 menit atau 5 menit sebelum azan subuh ada imsak. Kita bersihkan mulut kita sudah menahan diri dari makan dan minum padahal masih boleh. Untuk apa? Lil ihtiyat, untuk kehati-hatian ya. Boleh tidak makan dan minum? Masih boleh. Tetapi imsak kita menahannya supaya begitu azan berkumandang mulut kita sudah bersih dari sisa-sisa makanan. Jadi lil ihtiyat, untuk kehati-hatian dan untuk kesempurnaan beribadah. Jangan sampai ketika azan berkumandang masih nempel-nempel ya di sela-sela gigi, di sela mulut kita sisa-sisa makanan yang mungkin bisa tertelan gitu kan setelah masuk waktu saum ya. Nah, jadi saum, soma atau siamun itu arti asalnya adalah menahan diri dari sesuatu. Sesuatu ini bisa dari perbuatan apa saja, bisa juga hanya sekedar berucap. Saya menahan diri tidak mau berkata-kata. Secara bahasa, di dalam kosakata bahasa Arab bisa disebut saum, ya. Bisa disebut saum. Misalkan, nanti kita cari contoh di surah Maryam ya. Siti Maryam nanti disuruh saum, maksudnya saum tidak berkata-kata, ya. Bukan saum syariat, saum berkata-kata. Nah, di dalam Al-Quran, puasa atau saum, ini kalau puasa dari bahasa Sanskerta ya, dari upawasa. Upawasa itu ya saum, puasa, tapi kita temukan dalam syariat agama Hindu, ya, upawasa. Nah, upawasa itu menjadi lapad puasa lah, ya, lapad apa menjadi kata puasa yang diartikan untuk menerjemahkan saum di dalam bahasa Arab. Jadi puasa diungkapkan melalui dua lafad di dalam Al-Quran. Satu, saumun. Dua, siamun. Jadi dalam Quran hanya ada saumun dan siamun. Sedangkan soma itu tidak ada di dalam Quran, adanya di dalam hadis. Ya, jadi pahami ya. Hadis mengatakan man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min syawalin kasyamid dahri, misalkan begitu. Atau man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu mataqaddama min dzanbi. Itu contoh soma di dalam hadis. Kalau di dalam Quran tidak ada soma, adanya saum atau siam. Bisa dipahami ya. Kedua lafaz tersebut sama-sama menunjukkan makna saum dalam arti imsak, menahan. Jadi secara bahasa saum dan siam ya mengandung makna arti imsak, menahan.
Berarti di sini yang dibahas adalah lafad saumun dan lafad siamun, karena sedang membahas lafad di dalam Al-Qur'an. Sedangkan lafad soma tidak dibahas karena itu ada di dalam hadis. Jadi sekarang sedang membahas dua perbedaan makna saum dan siam, gitu ya. Saumun wa siamun lugotan secara bahasa al-imsak adalah menahan, begitu. Nah, dalam ilmu sorof atau ilmu tasrif ya, ilmu perubahan kosakata di dalam bahasa Arab, keduanya merupakan bentuk masdar. Masdar itu bentuk pokok satu kata, ya. Bapak dan Ibu tahunya apa? Kalau bahasa Arab misalkan Quran atau qoro'a membaca, itu masdarnya apa? Masdar itu telurnya ya, benihnya. Nah, seperti biji yang menjadi benih. Dari benih inilah keluar Kata kosakata yang dasar. banyak sekali. Ya, kata dasar ya, begitu. Kata dasar. Jadi fi'il madi ya kata kerja, fi'il mudhari kata kerja present ya, fi'il amr kata perintah, fi'il nahi kata larangan, begitu. Isim zaman, keterangan waktu, isim makan, keterangan tempat. Semuanya itu berasal dari masdar ya. Masdar itu ya adalah benihnya, kosakata asal ya, kata dasarnya. Nah, jadi merupakan bentuk masdar. Saumun atau siamun itu masdar ya. Seperti qoro'ah misalkan, qoro'ah yaqro'u kiro'atan. Nah, kiro'ah itu masdarnya ya. Kiro'ah itu masdarnya ya. Jadi dari kiro'ah muncul kata kerja qoro'ah, kata kerja yaqro'u, kata kerja ikro ya, la takro ya, dan seterusnya. Qori'un, makru'un, banyak ya. Nah, derivasi perubahan katanya yang menjadi induknya adalah qiraah. Ini pun sama. Somun dan siamun nanti menjadi soma ya, jadi yasumu, jadi soimun orang yang saum ya, jadi saumlah, la tasum jangan engkau saum, dan seterusnya. Nah, namun untuk lafadz siam, kenapa di sini masdarnya jadi ada dua, jadi ada saumun dan ada siamun. Siamun itu mengikuti wajan atau mengikuti bentuk fi'alun. Nah, kalau bentuknya seperti fi'alun, menurut sebagian ulama, dia mengandung makna adanya aspek usaha. Ya. Adanya aspek diusahakan, diupayakan. Ya. Ada effort, ya, ada usaha lebih dalam beribadah secara syariat, yang mana kandungan makna ini tidak terdapat di dalam lafaz saum. Jadi saum itu nanti lebih umum ya. Saum itu menahan saja. Tapi kalau siam, nah ini siam itu ada makna khusus. Ada usaha lebih dari sekedar menahan seperti saum. Nah, begitu ya. Tidak apa-apa, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak paham, pusing, tidak apa-apa ya. Nah, Imam Ibnu Manzur ini ulama ahli bahasa ya. Beliau menulis kitab yang paling terkenal tentang mujam atau kamus bahasa ya, yaitu Mujam Lisanul Arabi. Jadi ada kamus seperti kamus besar begitu bahasa Arab, yang mana satu kata itu bisa diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab lagi. Misalkan tadi ini ya, saum. Saum adalah di dalam kamus itu ditulis arkut to'ami wasyarobi wan nikahi wal kalami, begitu. Jadi kalau Bapak tidak bisa bahasa Arab, membuka kamus Lisanul Arabi, Bapak nanti jadi baca kamus, buka kamus lagi gitu ya. Buka kamusnya double. Jadi buka kamus bahasa Arab, lalu buka kamus bahasa Indonesia begitu. Nah, ini Lisanul Arabi menyebutkan saum ya, itu umum. Bisa berarti tarkut to'am, meninggalkan makanan, wasyarob, dan meninggalkan minum ya. Aktivitas makan, aktivitas minum, wan nikah, dan meninggalkan juga jima ya, nikah, wal kalam, dan juga tidak berkata-kata. Jadi saum itu umum ya. Kalau disebut saum itu maknanya umum, tapi kalau disebut siam, nah ini maknanya nanti khusus ya. Maknanya khusus. Nah, ini.
Jadi kalau saum bisa menahan apa saja, tapi kalau siam di dalam Al-Qur'an oleh Allah digunakan merujuk pada arti yang lebih khusus, lebih spesifik, yaitu arti secara istilah fikih. Kata Imam Ibnu Mandur, kalau siam itu al-imsaku, menahan, anil akli wasyurbi wal jima, dari makan, minum, dan jima, nikah. Sudah hanya sampai di situ, ya, menahan makan, minum, dan jima, tidak menahan yang lain, hanya menahan 3 ini saja, karena ini hal-hal yang bisa membatalkan saum. Min tulungil fajri, nah ini kan lebih khusus. Kapan menahannya itu? Tidak setiap waktu. Min tulungil fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, ya, sampai terbenam matahari. Itu pun ma'a niat, disertai dengan unsur kesengajaan, ya, dengan niat. Maksudnya kita memang ingin melaksanakan saum begitu, ya. Jadi kalau tulu'il fajri, terbitnya matahari, sudah terjadi, lalu Bapak dan Ibu tidak ada maksud untuk melaksanakan saum, maka untuk saum yang bermakna siam ini, siam Ramadan, saum di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, tidak bisa, ya. Kita bermaksud untuk saum mendadak setelah subuh begitu, tidak bisa, harus sebelum subuh. Jadi sebelum adzan subuh sudah bermaksud, Allah saya mau saum, dalam arti memenuhi hukum saum wajib bulan Ramadan. Jadi niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum tulu'il fajri, ya, sebelum matahari terbit. Nah, begitu. Jadi ini definisi siam, ya. Jadi sekali lagi, kalau Al-Qur'an menggunakan lafaz saum, itu artinya umum, ya. Maka lafaz yang umum itu bisa juga mencakup yang khusus, kan? Saum Ramadan bisa disebut saum, karena ini pun yang khusus ini pun artinya menahan, sama. Tapi lafaz yang khusus siam belum tentu bisa mewadahi lafaz yang umum. Bisa dipahami? Kalau Bapak menahan, aduh ingin buang air kecil, lalu ditahan. Nah, secara bahasa itu saum, menahan, ya. Bapak tidak berkata-kata, diam saja, ya, karena menyembunyikan rahasia. Maka itu saum, ya. Nah, sedangkan kalau Bapak saum Ramadan itu siam. Maka setiap siam itu kan saum, sama-sama menahan. Tapi tidak setiap saum itu siam. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, contoh ini sebagai dalil, bukti ya. Para ulama itu menyampaikan pendapat selalu disertai dalil. Mana landasannya? Kenapa berpaham seperti itu? Tidak berani mengarang, ya, mengarang pendapat. Tidak boleh. Di dalam agama tidak boleh mengarang pendapat. Yang mesti baheulana kieu teu bisa, ya. Tidak bisa diterima, tidak boleh diterima. Karena agama adalah ilmu nakli, bukan ilmu akli. Agama adalah ilmu mengutip. Nakli itu menukil, mengutip. Anda mengutip pendapat siapa? Pendapat ulama tertentu, yang mana ulama itu mengutip dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa ternyata pendapatnya begini. Nah, itu menukil. Bukan akli, bukan agama yang dijadikan sumber itu pola pikir, ya, manusia, bukan. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an makna saum itu umum, ya, yaitu misalkan Allah menggunakan lafaz ini di surah Maryam ayat 26. Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an sebanyak-banyaknya ayat Quran, lafaz saum itu hanya disebut 1 kali di ayat ini, ya. Allah berfirman kepada Siti Maryam melalui perantara Jibril tentu saja, dan Maryam bukan nabi, ya. Jibril hanya sedang menolong kelahiran seorang nabi. Nah, Jibril berkata kepada ibunya, tentu saja mungkin dalam wujud manusia, gitu ya.
Karena malaikat Jibril tidak menampakkan diri sebagai wujud asli, ya, kecuali hanya kepada para nabi dan rasul. Fakuli washrobi wa qurri ainan. Kata Jibril, makanlah dan minumlah dan senangkanlah hatimu, ya, melahirkan. Nanti setelah lahir, bayi itu digendong, dibawa pulang lagi ke Yerusalem, karena Siti Maryam melahirkan di daerah Bethlehem, ya, yaitu di kawasan Jericho, tempat yang penuh dengan pohon kurma, ya. Tempatnya namanya Jericho atau Yeriko, ya, di satu kampung bernama Bethlehem. Nah, maka setelah makan kurma mentah, ya, kurma matang, kurma segar, kurma basah begitu. Bukan kurma kering, kurma basah. Nanti ibu bisa teliti, ya, apa dampak atau manfaat kurma basah bagi kandungan perempuan. Karena di dalam surah Maryam disebutkan lafaz rutob, ya, bukan tamer. Kalau tamer, kurma yang kering itu, yang sering kita makan, ya, yang warnanya sudah coklat ke hitam-hitaman atau hitam ke coklat-coklatan, gitu ya. Tetapi kalau rutob itu kurma yang masih segar, yang berwarna kuning, berwarna merah itu, ya. Nah, yang dimakan oleh Siti Maryam adalah rutob, bukan tamer. Nah, setelah makan dan minum dan menggembirakan hatinya karena melahirkan dengan selamat, fa imma taroyina minal basyari ahadan, maka jika kamu bertemu dengan seorang manusia dalam keadaan menggendong bayi, padahal Maryam tidak punya suami, ya, nanti bisa menyebabkan orang lain salah arti. Faquli, maka tidak usah menjelaskan apapun. Kata Allah, quli, ucapkanlah olehmu Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku sudah bernadar kepada Tuhan, kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sauman, untuk melaksanakan saum. Saum apa ini? Saum makna secara umum, menahan. Bukan saum makna khusus yang artinya ibadah puasa. Kenapa? Pancikene barang tuang atuh. Barusan dia makan kurma. Makan kurma, minum air, begitu ya. Lalu mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman. Saya bernadar kepada Allah untuk saum. Apaan dia ngopi? Ya, saya sane saum eta. Bukan saum puasa di sini. Saum apa? Falan ukallimal yauma insiyan. Ini saumnya. Aku tidak akan berkata-kata hari ini kepada seorang manusia pun. Jadi di sini Siti Maryam tidak akan merespon pertanyaan masyarakat, tidak akan menjawab penasaran orang lain. Kenapa dia menggendong bayi? Kenapa dia melahirkan? Mana bapaknya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kelahiran ini, anaknya ini? Dan kenapa bisa melahirkan tanpa seorang suami? Ataukah dia berlaku perbuatan keji, ya? Apakah dia sudah berzina, ya? Atau apa yang terjadi? Kalau berzina, kenapa bisa berzina? Kamu kan murid Nabi Zakaria, perempuan solehah, terkenal seluruh Yerusalem. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan yang akan muncul hanya karena melihat Maryam menggendong bayi. Nah, saat itu Allah memerintahkan untuk saum. Maryam, jangan berkata apa-apa. Saum, tahan. Falan ukallimal yauma insiyan, maka hari ini lan. Nah, kalau pakai lan, falan ukallima. Lan itu artinya tidak yang bermakna selamanya. Artinya kalau disebut al-yauma, hari ini, maka maknanya sampai hari ini habis, berarti sampai besok. Saya tidak akan selamanya berkata-kata. Itu makna konsekuensi dari makna huruf lan, ya. Lan itu tidak akan sampai kapanpun. Nah, di sini Siti Maryam membatasi hari ini saja. Jadi hari ini sampai habis hari ini saya tidak akan berkata-kata, begitu ya. Nah, falan ukallimal yauma insiya. Maka
Maryam tidak berkata-kata, dan nanti yang menjawab semua pertanyaan orang-orang tersebut adalah bayi yang bisa berbicara, ya. Jadi nanti tidak dijawab oleh ibunya, tapi dijawab oleh sang bayi, ya. Nah, ini mohon di-mute ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam ayat tersebut para mufassir mengartikan saum di surah Maryam tadi dengan asomtu, artinya diam. Ada di dalam hadis ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, asomtu hikmatun, diam itu hikmah. Wa qalilu fa'iluhu, tetapi sedikit yang mengerjakan. Ya, manusia daripada diam lebih banyak yang berbicara, ya. Nah, tidak berkata dan menahan diri dari berkata, itu makna saum Siti Maryam. Hal tersebut dipertegas dengan kalimat terakhirnya, kalimat setelahnya. Falan ukallima liyauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya, kita semakin paham bahwa saum itu bisa bermakna umum ya. Saum umum. Ingat saja umum, ada u dan m ya. Umum itu saum. Nah, saum itu umum ya. Supaya tidak bingung ya. Nanti besok lusa Bapak Ibu kalau bingung, yang maknanya umum itu saum apa siam ya, gitu ya. Nah, ingat saja ada huruf u dan m. Saum ya, itu maknanya umum. Begitu ya. Itu salah satu di antara cara menghafal yang dipakai oleh saya sampai hari ini. Ingat kepada apa begitu ya. Itu rumus dari ibu saya ya. Dari Amih dulu kalau mengajari saya menghafal ya, dari kecil, dari SD. Emut we karena iya, emut we karena itu gitunya. Apalagi kalau dulu sedang menghafal kejadian-kejadian sejarah ya, seperti penjajahan Belanda, ada VOC kan ya di zaman Belanda itu. Apa singkatan VOC? Verenigde of Indische Company begitu ya. Nah, dulu kan sulit menghafal anak SD itu. Nah, itu ibu saya suka mengatakan emut we karena iya, emut karena itu gitu ya. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu besok lusa kalau bingung yang maknanya umum itu saum apa siam? Ingat huruf u dan m-nya, ya. Umum begitu. Yang maknanya umum adalah saum gitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Sedangkan lafaz siam di dalam Al-Qur'an disebutkan 9 kali. Ya. Yang mana 9 kali ini terdapat di dalam 7 ayat. Berarti di antara 7 ayat ini ada beberapa ayat yang 1 atau 2 ayat yang mengalami pengulangan ya. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ayat kutiba tea. Lalu Al-Baqarah ayat 187 ya. Uhilalakum lailata siam, itu juga siam ya. Kutiba alaikumu siam. Nah, ini maknanya khusus. Al-Baqarah 196, An-Nisa ayat 92, dan Al-Maidah 89 dan 95. Serta yang terakhir surah Al-Mujadalah ayat 4. Di situ disebutkan lafaz siam. Seluruh kata siam dalam ketujuh ayat tersebut bermakna puasa yang lebih spesifik. Secara istilah fikih, saum yang kita kenal sekarang, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah saum itu. Dari terbitnya fajar, karena ini aturan baru Ramadan, waktu subuh, ya, yang disertai dengan niat, maksudnya disengaja begitu ya. Disertai niat itu artinya dia disengaja melaksanakan itu, dia sadar melaksanakan itu ya. Hingga terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Nah, itu kata siam. Ini contoh 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu siam ya. Disebutnya siam. Berarti ini saum yang dimaksud adalah saum bermakna khusus, saum kaifiat ibadah dalam ajaran Islam. Nah, maka kesimpulannya
Lapad saum itu mengandung makna yang lebih umum, yaitu menahan diri dari segala perbuatan atau perkataan, ya, seperti tadi Siti Maryam, baik karena berpuasa, sebagaimana dalam konteks fikih, berarti siam. Siam pun bisa disebut saum, atau tidak berpuasa secara konteks fikih, seperti tadi Siti Maryam. Tidak hanya dalam hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih saja, namun juga menahan dari berbagai perbuatan dan ucapan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan syariat puasa, sekalipun itu tidak termasuk ibadah. Jadi saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu menahan apa saja, menahan ingin ke kamar mandi pun secara bahasa kata Imam Ibnu Manzur itu saum. Ya, Siti Maryam menahan berkata-kata itu saum. Nanti Bapak dan Ibu melaksanakan puasa Ramadan, itu pun saum, sama menahan. Karena umum, ya, saum itu maknanya umum. Yang umum bisa mencakup makna yang khusus. Jadi setiap siam itu saum, tapi tidak setiap saum itu siam. Nah, perbedaan lapad saum dan siam adalah perihal umum dan khusus. Ini kesimpulannya. Lapad saum lebih umum daripada lapad siam. Jika siam hanya digunakan untuk arti puasa secara fikih, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan dari subuh sampai maghrib, maka lapad saum digunakan untuk semua yang dimaksud dalam arti menahan diri. Ya, itu bisa dipahami lah ya. Nah, saum Ramadan atau saum Senin Kamis itu bisa disebut siam karena khusus, ya, tapi juga bisa disebut saum secara umum. Tetapi yang dikategorikan sebagai saum, seperti tadi Siti Maryam, menahan berkata-kata, melakukan diam, mogok bicara, itu tidak bisa disebut siam. Ya, karena itu keluar berbeda dari syariat puasa. Ya, itu disebut saum saja. Makanya setiap siam itu saum, tapi tidak semua saum itu siam. Nah, itu ya, jadi perbedaan saum dan siam. Sekarang mari kita masuk kepada target pembinaan di bulan Ramadan. 4 target itu apa sih maksudnya? Bentar ya, silakan diperhatikan dulu. Ini adalah ayat perintah saum dari Al-Baqarah 183 sampai 188. Ya, ini saya kalau terlalu banyak materi yang dibahas, takut Bapak Ibu pusing ya. Jadi pelan-pelan saja ya. Ini tentu saja akan dibahas satu persatu ya, kurikulum Ramadan itu insya Allah. Ini sekarang kita kenali dulu secara keseluruhan ya, begitu ya. Kita kenali dulu secara keseluruhan. Jadi maqasidu ammah atau tujuan ya, tujuan secara umum. Maqasidu syariah ya, tujuan pensyariatan ibadah saum di bulan Ramadan, dan juga ibadah-ibadah lain yang dianjurkan seperti sholat malam, seperti mengkaji Al-Quran. Di bulan Ramadan semuanya ditingkatkan, karena kata Nabi, syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan latihan, ya, bulan pendidikan. Nah, apa yang dilatih itu? Nah, ini sifat-sifat ini yang harus ada di dalam diri seorang yang beribadah di bulan Ramadan. Jadi, kalau sifat-sifat ini ada, maka Ramadan kita berkualitas, ya. Kenapa Rasulullah hanya melaksanakan Ramadan 9 kali saja dari tahun kedua sampai wafat di tahun 10, ya. Selama kurang lebih 8 tahun itu Rasulullah melaksanakan Ramadan itu hanya 9 kali, ya. Jadi tahun keduanya dihitung ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-10 itu wafat, itu ada di angka 9. 9 kali saum Ramadan. Tetapi meskipun hanya 9 kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan surga Firdaus. Karena saumnya berkualitas. Kalau Bapak, Ibu, saya, kita semua mungkin sudah lebih banyak melaksanakan saum Ramadan, lebih dari 9 kali. Lebih dari Rasulullah SAW. Secara kuantitas, secara jumlah. Tetapi secara kualitas, ya
terdapat perbedaan yang sangat jauh dengan kualitas ibadah Rasulullah. Karena Rasulullah sudah memiliki sifat-sifat ini, ya, yang Allah sebutkan di dalam ayat perintah saum Al-Baqarah 183 sampai 188. Ini dulu yang mengajarkan guru kami, ya, Al-Ustadz Amin Mukhtar. Ustadz Amin mengatakan perhatikan ujung-ujung ayatnya, begitu. Ya, Al-Baqarah 183 sampai 188, 6 ayat, perhatikan ujung-ujung ayatnya. Ya. Jadi 183 la'alakum tattaqun, 184 in kuntum ta'lamun, 185 la'alakum tashkurun, 186 la'alahum yarsyudun, 187 la'alahum yattaqun. Takwa disebut 2 kali. Al-Baqarah 188 juga disebut ilmu, ya, ta'lamun itu 2 kali. Jadi dari 6 ayat ada pengulangan di 2 ayat, berarti seluruhnya ada 4 sifat, ya. 4 sifat disebutkan, lalu yang 2 ini hanya pengulangan, ya. Maka inilah kurikulum target utama pembinaan di bulan Ramadan. Takwa, ilmu, syukur, dan rusdun atau rosyid, ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, tenang saja Bapak Ibu, saya akan ulang-ulang terus perkataan ini, ya, tentang 4 target ini. Takwa, ilmu, syukur, dan rusdun atau rasyid, ya. Nanti yang kurang populer apa? Yang jarang orang tahu, rusdun, ya. Nah, rusdun itu kurang populer. Padahal sifat rusdun ini atau rasyid sudah banyak dipakai sebagai nama orang, ya. Pak Haji Rosyidin, nah, gitu, ya. Bu Hajah Rosyidah. Nah, kan ada yang punya nama Bapak Haji Rosyidin, Ibu Hajah Rosyidah. Ada, ya. Kang Rosyid, Kang Rashid, ya. Atau Mursyid. Nah, sudah banyak dipakai sebagai nama, tetapi apa maknanya, ya? Apa artinya? Jangan-jangan di antara bapak dan ibu pun ada yang bernama Rosyidin, ada tidak? Atau Rosyidah, begitu, ya. Ya. Nah, itu yang kurang populer, ya. Sedangkan takwa, ilmu, dan syukur itu sudah populer, tapi tetap harus dibahas, harus dijelaskan, karena di sini yang menjadi bahasan ada 2 poin yang penting. Membahas 4 target ini ada 2 poin penting. 1, meluruskan maknanya dulu. Takwa itu apa sih? Ilmu itu bagaimana? Apa itu ilmu? Ya. Syukur itu apa? Banyak orang yang sudah mengkerdilkan sifat syukur. Apa itu syukur? Berterima kasih. Lah, orang kafir gak bisa atuh gitu mah. Ya. Syukur itu apa? Mengucapkan alhamdulillah. Orang kafir juga ada yang mengucapkan alhamdulillah. Sudah refleks saja begitu. Alhamdulillah, ya. Padahal dia orang Kristen misalkan. Apa dia makhluk yang bersyukur? Atau saya minum bir, minum khamar seruput, alhamdulillah. Apa itu makhluk bersyukur? Saya lihat di televisi ada warung remang-remang digerebek oleh Satpol PP. Lalu ada ibu-ibu pemilik warung, ya. Jadi warungnya suka dipakai maksiat, dipakai minum-minum, ya. Di sana ada perempuan nakal begitu. Lalu diwawancara, bagaimana Bu di sini kalau Sabtu Minggu rame? Si ibu menjawab, alhamdulillah rame, katanya. Kok alhamdulillah rame gitu. Jadi apakah dia makhluk yang bersyukur? Nah, syukur itu apa? Ya bukan sekedar mengucap alhamdulillah, bukan sekedar rasa berterima kasih, rasa beruntung, bukan begitu. Meskipun lafaz alhamdulillah adalah salah satu bentuk syukur. Betul, alhamdulillah itu salah satu bentuk syukur. Merasa berterima kasih, merasa beruntung, itu juga salah satu bentuk syukur. Tetapi syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah dan bukan hanya perasaan berterima kasih. Ada yang lebih penting dari itu, dan itu merupakan inti daripada makna syukur yang harus diluruskan. Ya, demikian juga rosyid. Nah, jadi takwa, ilmu, syukur, dan rusdun ini, poin pertama harus diluruskan dulu maknanya, supaya Bapak Ibu kita semua
paham secara gamblang. Ya. Apa cirinya kita paham secara gamblang? Kita bisa membedakan. Ya. Apa itu takwa? Apa bedanya dengan soleh? Cobi takwa sareng soleh, naon bentana? Hese kan? Ya. Karena belum paham begitu. Ilmu, ya. Ilmu, apa bedanya ilmu dengan pintar, dengan cerdas? Ya. Nanti ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Bagaimana itu? Ya. Apa namanya? Karakternya, karakteristiknya bagaimana? Ilmu agama. Boleh tidak kita membahas ilmu agama, tetapi dengan standar ilmu dunia? Bapak tidak bisa saum karena punya mah kronis. Bagaimana tidak bisa saum? Di bulan Ramadan tidak bisa saum karena punya mah kronis. Kita harus cari tahu bagaimana solusinya, ilmunya bagaimana. Kalau tidak bisa saum, syariat akan menyediakan ya ilmunya untuk orang yang tidak bisa saum. Ada dua jalan, qada dan fidyah. Kalau tidak qada, diganti saum di hari yang lain di luar Ramadan, ya fidyah membayar denda. Maksudnya memberi makan fakir miskin. Kalau untuk tingkat penyakit tertentu yang mustahil untuk saum, atau perempuan yang sedang mengandung atau menyusui, yang apabila dia saum maka saum itu akan memadorotkan dirinya dan kandungannya. Itu bisa fidyah, ya. Atau orang tua yang sudah lemah tidak bisa melaksanakan saum, itu bisa fidyah. Tapi bagi yang sehat, kebetulan Ramadan sedang sakit, maka di waktu yang lain kesehatannya pulih, dia harus melaksanakan qada. Itu solusinya, qada dan fidyah. Bagaimana kalau kita saum Ramadan lalu bocor karena penyakit mah kronis misalkan, dan dokter meminta untuk Bapak Ibu mengisi perut setiap 3 jam sekali misalkan, ya misalkan. Lalu ibu memilih, baiklah saya saum Ramadan tapi setiap 3 jam sekali saya buka. Boleh tidak? Tidak bisa ya. Jadi syariat agama ilmu nakli ya, ilmu wahyu. Tidak bisa pakai standar ilmu akli, ilmu dunia tidak bisa. Standarnya harus ilmu nakli lagi, solusinya itu. Jadi kalau hukum asal tidak bisa dilaksanakan, mengambil keringanan, hukum rukhsah ya. Hukum asal disebutnya azimah. Azimah tidak bisa dilaksanakan, ada rukhsah. Azimah saum, Bapak Ibu melaksanakan saum dari subuh sampai maghrib. Menahan ini, itu, ini, itu. Itu azimah. Sekarang ada kemadorotan. Ada sesuatu yang membahayakan. Madorot. Boleh mengambil rukhsah? Boleh. Bagaimana cara rukhsahnya? Tidak bisa 3 jam sekali berbuka. Tetapi rukhsah itu sudah disediakan oleh agama, yaitu qada atau fidyah. Bisa dipahami ya? Itu ilmu. Sama seperti kenapa kemarin para ulama awalnya melarang sholat di masjid dengan saf yang direnggangkan. Karena direnggangkan saf itu, kenapa 1 meter? Berdasarkan pertimbangan medis. Karena virus yang memungkinkan muncrat atau keluar dari air liur seseorang, ya sejarak kurang lebih 1 meter itu bisa dianggap aman. Jadi azimahnya apa? Hukum asalnya. Hukum asal sholat berjamaah saf rapat. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini azimah. Seperti tadi saum dari subuh sampai maghrib, itu azimahnya begitu. Aturan awal. Sekarang datang kemadorotan. Ada virus misalkan yang tidak memungkinkan untuk berkerumun. Ini madorot kan? Boleh mengambil rukhsah? Boleh. Seperti tadi yang saum, madorot karena penyakit kronis, penyakit mah. Boleh mengambil rukhsah? Boleh. Rukhsahnya apa? Fidyah dan qada kalau tadi. Sekarang sholat berjamaah tidak mungkin berkumpul. Bagaimana rukhsahnya, keringanannya? Cari. Pasti sudah disediakan. Di dalam hadis, Nabi perintahkan 2 hal. 1, masjid ditutup. 2, sholat berjamaah di rumah masing-masing dengan keluarga. Kalau benar tidak bisa berkerumun karena ada virus. Jadi tidak boleh datang ke masjid lalu merusak kaifiat ibadah. Seperti tidak boleh Bapak Ibu melaksanakan saum karena punya mah kronis lalu merusak kaifiat ibadah saum dengan berbuka 3 jam sekali.
Ya, datang ke masjid melaksanakan sholat dengan saf direnggangkan, tidak bisa itu. Itu mengadakan ikhtiar ilmu syar'i menggunakan pertimbangan ilmu akli. Tidak bisa, tidak bisa diterima. Allah tidak akan menerima itu. Ya, itu kelemahan kita sekarang, umat Islam sekarang lemah. Ya, masalah saf direnggangkan saja sudah tidak mampu melaksanakan, tidak mampu menghindari. Ya, nah, akhirnya kan alasan-alasan yang bersifat relatif ya. Tiap masjid punya alasan sendiri. Saya keliling ke masjid manapun, saya sampaikan kepada DKM-nya, Bapak tidak ada sholat direnggangkan, tidak bisa ya. Karena hukum Islam tidak berdasarkan pertimbangan medis, hukum Islam berdasarkan pertimbangan wahyu, perintah dari Allah dan Rasul. Jadi kalau tidak bisa merapatkan saf, tutup masjidnya, suruh mereka sholat di rumah masing-masing. Yang di masjid nanti sholat itu muadzin saja dengan imam berdua. Jadi azan tetap dikumandangkan, ya, tidak boleh sampai hilang, ya, tidak boleh sampai hilang. Azan itu tetap ada, yang sholat di masjid tetap ada, seorang dua orang. Dan itu syiar yang tidak boleh padam. Sedangkan apabila tidak bisa berkerumun, masyarakat yang lain itu sholat di rumah masing-masing. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika terjadi bencana, banjir, ketika tanah becek sekali, orang-orang kesulitan, ya, dan hujan tidak berhenti. Hanya masjid pun basah semua. Maka Nabi memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan, as-sholatu fi rihalikum. Ya, mengganti lafad hayya ala sholah. Jadi yang biasanya hayya ala sholah, marilah kita melaksanakan salat. Diganti atas perintah Nabi dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berjamaah, menjadi lafad as-sholatu fi rihalikum. Sholatlah di tempat-tempat kalian. Ini ilmu syariat Bapak Ibu. Tidak bisa seenaknya kita berinisiatif, ya. Tidak bisa berinovasi, berkreatif ya di dalam ilmu syariat, tidak bisa. Karena Allah tidak minta itu. Bapak seolah-olah memberikan sesuatu yang tidak Allah minta. Ya tidak akan diterima. Karena itu selama pandemi, saya pilih-pilih masjid ketika mau mengimami sholat. Saya tanya kepada DKM-nya, direnggangkan tidak safnya? Direnggangkan Ustadz, saya tidak mau jadi imam. Ya, kenapa? Jelaskan ilmu yang barusan seperti itu. Terserah Bapak DKM mau terima atau tidak, bukan urusan saya. Saya hanya diberi kewajiban untuk menyampaikan. Sama kepada DKM Darul Ihsan Telkom juga sama. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan. Mau didengar atau tidak, saya baro'atu zimmah, lepas tanggung jawab. Nanti di akhirat, Allah sudah peringatkan. Bukankah Ustadz Nova sudah menjelaskan? Kenapa kamu tidak melaksanakan? Jadi saya tidak ada urusan apakah Bapak dan Ibu mau dengar atau tidak. Tidak ada urusan. Ya. Urusan saya adalah dengan Allah. Fadzakir, berikanlah peringatan. Fa innama anta mudzakir, karena kamu pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Masalah dituruti atau tidak bukan urusan pemberi peringatan, ya. Itu makanya kemarin kalau tidak salah terakhir di jadwal juga ya. Terakhir di jadwal di masa PSBB ya. Di Telkom Gerlong juga sama ya. Saya dijadwalkan khutbah Jumat, tapi tidak bisa datang ya karena masih lihat situasi begitu. Kalau sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah banyak masjid yang merapatkan kembali safnya. Ya, sekali lagi ini fitnah Bapak Ibu ya. Fitnah di kalangan umat Islam di akhir zaman sekarang. Ya, bagaimana kita mengatasi pemahaman fikih yang tidak memasyarakat, tidak ya istilahnya berbeda-beda setiap ormas, setiap golongan Islam. Kenapa berbeda-beda? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memiliki pemimpin yang soleh, itu saja. Karena pemimpin yang soleh itu dia akan memperhatikan ibadah umat Islam. Karena dia pun seorang Muslim, ya. Pemimpin yang soleh akan mengundang
Ini kalau presiden kita misalkan paham hukum Islam, dia akan mengundang semua ulama, perwakilan dari semua ormas, semua golongan di Indonesia untuk bermusyawarah. Majelis Ulama Indonesia itu harusnya sampai ke situ tingkat musyawarah. Mana tata cara ibadah yang diyakini dilaksanakan oleh Rasulullah dulu. Kalau misalkan masalah sholat, seperti apa Rasul sholat dulu itu? Takbirnya bagaimana? Sampai salamnya bagaimana? Gerakannya seperti apa? Ayo putuskan sekarang dengan keilmuan para ulama itu. Nanti mereka bermusyawarah. Dan para ulama ketika bermusyawarah beda dengan orang awam yang debat kusir, gitu ya. Para ulama itu nanti ada taslim, ya, ada menerima pendapat orang lain yang lebih tepat, lebih kuat, ya taslim. Oh ya, baik, saya yang salah, Anda yang benar, silahkan. Itu yang dilakukan para sahabat dulu. Nah, setelah diputuskan oleh para ulama yang bermusyawarah, nanti presiden ketuk palu, Pak. Jadi fatwa MUI bahwa sholat Rasul itu begini, takbirnya harus begini, terus sampai salamnya begini. Saum begini, sedekah, zakat begini. Haji, umroh, semuanya diputuskan. Ada keputusan sidang dari para ulama, dan itu tidak bisa dibantah karena yang bermusyawarah ini orang-orang berilmu. Maka setelah menjadi keputusan pemimpin, semua rakyat Indonesia harus taat kepada keputusan itu. Masalah benar atau salahnya itu pemimpin yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Itulah beratnya jadi pemimpin. Makanya pemimpin tidak akan asal-asalan ketika melakukan kesimpulan, mengambil kesimpulan. Karena berat ini tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Pemimpin pun akan ikut berpikir, dia ikut sidang, dia ikut mendengarkan para ulama. Begitu seharusnya. Ya, nanti kalau apa yang diijtihadkannya, yang diusahakan ini benar, maka di akhirat berpahala 2 kebaikan. Yaitu kebaikan yang pertama dari usahanya mencari kebenaran, kebaikan yang kedua dari benarnya dia menentukan kesimpulan. Kalau ternyata yang disimpulkannya salah, kata Nabi, di hadapan Allah dia akan mendapat 1 kebaikan. Dilihat dari usahanya mencari kebenaran, meskipun ternyata yang dipilihnya masih salah. Itu ijtihad, itu ilmu di dalam Islam, ya. Dengan upaya seperti itu, masyarakat Indonesia seluruhnya ibadahnya sama seragam. Tidak akan berbeda, tidak akan saling tersinggung, tidak akan gontok-gontokan, ya, berdebat kusir. Kita sesama umat Islam, sesama orang Indonesia, mereka saudara. Ini kan beda identitas saja, yang ini Islamnya identitasnya pakai bajunya begini, yang itu begitu. Sudah merasa bertemu dengan musuh. Bagaimana Islam mau bersatu? Ya, maka masalahnya ada di pemimpin yang soleh. Pemimpin yang ada perhatian kepada ibadah umat Islam. Masalahnya kita belum punya pemimpin seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ke depannya akan lahir. Dan mudah-mudahan putra atau cucu bapak dan ibu yang menjadi pemimpin adil seperti itu, insya Allah, ya. Amin ya robbal alamin. Berat jadi pemimpin itu Bapak Ibu. Makanya para sahabat kalau terpilih sebagai pemimpin apa saja, ya, bisa pasukan perang, bisa menjadi gubernur di satu wilayah, bisa menjadi khalifah, bahkan mereka melaksanakan atau mengucapkan istirja. Ketika terpilih jadi pemimpin itu istirja. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Musibah, ini ujian bagi saya. Berat jadi pemimpin. Bukannya sujud syukur. Nyalonkan jadi gubernur, menang, sujud syukur. Itu ciri tidak paham. Padahal di Kopea, ya. Gitu. Jadi ini yang menjadi prihatinnya umat Islam itu, ya, jauh dari pemahaman Quran dan Sunnah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah pembahasan ilmu, ya. Contoh sedikitnya begitulah. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu akli dan ilmu nakli, ilmu wahyu atau ilmu dunia dan ilmu wahyu, ya. Ilmu nakli, ilmu wahyu ada kaidahnya, tidak bisa seenaknya. Ilmu akli pun, ilmu dunia pun kan sama, ada kaidahnya.
Bapak Ibu bisa tidak membuat skripsi, tesis, disertasi tanpa melalui metodologi penelitian yang diakui di universitas, di perguruan tinggi? Kan tidak bisa. Harus ditempuh proses itu. Bagaimana penelitian kualitatif atau kuantitatif itu? Ya, saya S2 di Tokyo, di Universitas Tokyo Gakugei, ya, Tokyo Gakugei Daigaku atau Tokyo Gakugei University. Nah, ya saya juga mengenal bagaimana kaidah-kaidah ilmu akli, ya, ilmu dunia. Dan saya rasa sangat berbeda jauh dengan ilmu nakli, dengan ilmu wahyu. Karena ilmu akli tidak melibatkan keimanan. Tetapi semua yang disimpulkan harus selalu berdasarkan kajian empirik. Ya, kajian yang dibuktikan berdasarkan pengalaman. Harus selalu dibuktikan bahwa itu benar. Mana buktinya? Ini benar. Misalkan kita mengucapkan Khomer itu jelek untuk manusia. Apa buktinya? Tidak bisa kita mengucapkan, kan diharamkan oleh Al-Quran. Tidak bisa. Dalam ilmu akli itu harus ada kajian empiriknya. Mana? Kita kutip siapa ilmuwan, misalkan sosiolog Emil Durkheim. Ya, Emil Durkheim menulis buku. Waktu itu karena saya di Tokyo, saya baca versi bahasa Jepangnya, ya. Judulnya Jisatsurong atau tentang bunuh diri, ya. Buku tentang bunuh diri di Eropa. Secara umum, Emil Durkheim mengkaji dengan pendekatan ilmu sosiologi, kenapa di Eropa banyak kriminal, begitu ya, banyak tindakan kriminal. Ketika dicari penyebabnya, macam-macam kan, tindakan kriminal itu penyebabnya macam-macam. Tapi ketika di persentase yang paling tinggi, penyebab tindakan kriminal itu adalah di bawah pengaruh alkohol. Nah, maka Emil Durkheim sendiri mengatakan alkohol itu buruk untuk peradaban manusia. Nah, kalau kajiannya seperti ini baru bisa diterima. Itu ilmu akli. Tuh. Ya. Kalau ilmu nakli tinggal mengutip saja. Kenapa menyebutkan alkohol itu haram? Karena Al-Qur'an melarangnya. Sudah selesai. Itu keimanan. Berarti baik dan benarnya kita sudah berhusnuzon kepada Allah. Kita sudah beriman kepada Allah. Karena Allah yang Maha tahu. Itu ya. Tuh, jadi ilmunya dibahas sekediknya. Nah, maka takwa, ilmu, syukur, dan rusdun ini 4 sifat yang penting yang harus dicapai bagi seseorang yang beribadah di bulan Ramadan. Berapa puluh kali pun kita bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak menjadi orang takwa, tidak kunjung jadi orang takwa. Ilmunya tidak bertambah, syukurnya masih jauh, begitu ya. Lalu tidak bisa, mustahil menjadi orang yang rasyid atau rasyidah. Nah, ini urutannya seperti ini, dari takwa dulu dengan ilmu, lalu mengoptimalkan syukur, baru bisa mengajukan proposal untuk menjadi orang rasyid. Ya. Dan saum bisa melatih takwa, melatih ilmu, melatih syukur, melatih rasyid. Saum itu bisa. Ibadah lain di bulan Ramadan, qiyamul lail atau tarawih. Ya, melatih takwa bisa, ilmu bisa, ya, syukur juga bisa, rasyid juga bisa. Apalagi mengkaji Quran, apalagi mengkaji Quran. Semuanya ada di dalam Quran, takwa, ilmu, syukur, dan rusdun itu bisa dipelajari. Jadi semua ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah upaya untuk meningkatkan 4 sifat ini, ya. Begitulah, ya. Nanti insya Allah satu sifat dibahas di satu pertemuan, gitu ya. Takwa dulu, ingat 2 poin yang menjadi patokan. 1, meluruskan maknanya dulu, memahami maknanya apa. 2, apa kaitannya dengan saum? Nah, itu, ya. Dan apa kaitannya dengan saum, ya. Jadi 2 pendekatan, ya. Yang pertama memahami sifatnya secara utuh, secara kafah. Kemudian yang kedua, bagaimana ibadah di bulan Ramadan bisa melatih sifat tersebut. Hubungannya, korelasi, ya, korelasinya. Nah, Bapak Ibu sedang saum, apakah bisa melatih takwa ketika saum? Bisa. Gitu ya. Takwa kan hati-hati kepada perkara yang mubah. Tentu saja yang makruh dan haram itu sudah tidak usah dibahas.
ya. Lalu kita di rumah sendirian, sedang dalam keadaan saum, ada makanan halal di rumah kita, tidak ada orang lihat, kan tidak berani makan, ya, karena sedang saum. Jadi kalau Allah tidak ridho, dia tidak akan berani. Itu latihan takwa. Yang mubah saja halal punya kita, makanan kita di rumah kita hanya ada kita, tidak berani dia mencicipi, memakannya. Apalagi kepada harta orang lain, harta haram. Itu sudah jauh dari perhatian orang bertakwa. Jadi luar biasa Bapak Ibu kalau rakyat Indonesia saumnya sudah benar. Saumnya sampai bisa melatih ketakwaan, ilmunya bertambah, syukurnya optimal, dan bisa menjadi orang-orang yang rasyid. Ini nanti menciptakan sumber daya manusia yang hebat. Perang lawan saha moal sieun sok, ya. Ngalawan mana? Ngalawan NATO. Ngalawan pasukan barat, ya, dia tidak akan takut karena sumber daya manusia yang hebat. Sekarang saja bukan umat Islam tapi umat Kristiani ini. Kalau orang Kristennya itu mereka taat kepada kitab sucinya seperti Kristen Ortodoks di Rusia, itu dengan keimanan itu bisa meningkatkan kualitas. Padahal kita tahu bahwa iman Kristen Ortodoks meskipun monoteis ya, menyembah Tuhan yang satu, beda dengan Kristen Katolik, Protestan, Evangelis gitu ya. Denominasinya berbeda. Mereka itu menyembah Tuhan yang satu, tetapi mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan begitu ya, itu salahnya. Jadi bertauhid saja, mereka tidak menerima kenabian Muhammad SAW, mereka bisa punya negara sehebat itu. Lihat Rusia, ya. Negara yang hebat luar biasa. Mereka tidak mau tunduk kepada Zionis, tidak bisa. Bahkan ini yang sangat memalukan. Justru banyak negara Islam yang tunduk kepada Zionis, takut, kalah, bahkan menjadi pembantunya. Banyak negara Islam yang masuk anggota NATO itu ada ya. Tapi kalau Rusia tidak mau. Makanya sekarang menginvasi Ukraina itu kenapa? Karena Ukraina itu dibujuk untuk masuk anggota NATO, ya. Kalau NATO itu kan tentaranya Israel nanti, Pak, difungsikan. Jadi TNI dari 30 negara disatukan. Kebayang ABRI yang ngahiji 30 negara, Pak. Kuat, ya. Nah, Ukraina itu dibujuk untuk masuk NATO. Kalau Ukraina berhasil masuk NATO, maka NATO bisa bebas, ya. Akses ke Ukraina itu bebas, bisa mengadakan pangkalan militer, bisa menerapkan sistem rudalnya di sana. Dan kalau itu terjadi, artinya mereka menaruh senjata di depan pintu rumah Rusia. Karena Ukraina itu ya itu bersentuhan sekali dengan Rusia, nempel di Rusia. Karena dulunya kan Rusia, Ukraina itu melepaskan diri, diizinkan oleh Rusia, bahkan hutangnya besar pun dilunasi oleh Rusia dulu. Selama ini presiden-presiden Ukraina itu pro Rusia, baru 2 presiden terakhir itu anti Rusia. Apalagi yang sekarang, Volodymyr Zelensky itu mantan komedian, aktor dan komedian Ukraina. Kalau di kita sekelas siapa? Nyasahawe komedian lah. Jadi presiden kenapa? Dibujuk oleh NATO, dia mau. Makanya Rusia bertindak tegas. Karena kalau NATO membuat pangkalan militer di Ukraina, untuk menembak menyerang Moskow, ibu kota Rusia, itu hanya butuh 7 menit. Jadi pilih mana? Pilih rakyat sendiri hancur, ya Presiden Rusia itu sedang galau. Atau kalau dibiarkan berarti Rusia yang hancur, ya NATO bebas menyerang Rusia. Karena memang itu agenda besar NATO. Ya. Lihat saja sendiri Bapak Ibu di website resmi NATO. NATO itu against Rusia, mau melawan Rusia, ya. Tapi kalau dilarang dan dengan cara terpaksa harus melaksanakan invasi ke Ukraina, Rusia menyerang Ukraina supaya mau menyerah, ya, tidak masuk NATO, tapi ternyata NATO-nya membantu membela Ukraina, inilah yang disebut perang dunia, Bapak. Kalau NATO dan sekutu-sekutunya turun, Rusia pun dengan sekutunya turun nanti. Sekutu Rusia kan ada Korea Utara, ada Venezuela, ada ya Cina. Yang paling hebat tuh Cina nanti. Ini momen-momen ya
yang sangat berbahaya. Makanya saya juga tidak bisa fokus kajian membahas ilmu-ilmu ya tertentu karena saya sedang fokus memperhatikan perkembangan kondisi di sana. Jadi Rusia menginvasi Ukraina itu ibaratnya guru yang sedang menghukum muridnya yang nakal begitu ya. Ya sekian dulu ya Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ya ke pembahasan 4 target pembinaan di bulan Ramadan ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.